Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desi Susanti, peserta Lasar CPNS Kementerian ATR BPN Gelombang 1, Angkatan 5, Kelompok 4, tahun 2025. Di sini, saya akan melakukan learning journal hari keempat, agenda ketiga, di mana di sini kami melaksanakannya dengan dua metode pembelajaran, yaitu sinkronus dan juga asinkronus. Untuk sesi asinkronus, kami mengaksesnya melalui laman BPSDM, di mana di sini kami mengerjakan tugas. Dan untuk hari ini, tugasnya yaitu melakukan learning journal. Sedangkan untuk sesi sinkronus, kami mengaksesnya melalui laman Zoom. Dan pada hari ini, masih dipandu oleh Bapak Sukamto. Pembelajaran hari ini sangat menarik dan juga sangat aktif, karena kelasnya dilakukan dengan bertukar diskusi maupun bertukar pemahaman terkait materi hari ini. Jadi, kelasnya terlaksana secara beberapa arah, tidak hanya satu arah. Dan pada Zoom tersebut kami membahas terkait adanya program yaitu Indonesia Digital 2025, di mana program ini suatu konsep perencanaan jangka panjang yang diluncurkan oleh Kemenkominfo, yaitu Kementerian Komunikasi dan juga Informatika, untuk mewujudkan Indonesia sebagai pemimpin global di bidang digital pada tahun 2045 nanti. Nah, visinya yaitu mewujudkan ekosistem digital yang inklusif dan juga kolaboratif, yang berbasis akan inovasi untuk mendukung Indonesia maju, berdaulat, dan juga berkelanjutan. Jadi, kita sebagai ASN, mari dukung program Indonesia Digital 2045 dengan cara berkolaborasi dalam mewujudkan ekosistem digital itu sendiri. Selanjutnya, kami juga membahas terkait literasi digital, di mana suatu kemampuan dan juga pengetahuan individu dalam mengakses maupun memahami informasi itu sendiri, baik dari berbagai sumber digital, serta dapat menggunakan keterampilannya, baik kognitif maupun teknis, untuk berinteraksi dengan konten digital. Jadi, sebelum dia berinteraksi dengan konten digital, dia sudah memikirkan terlebih dahulu apakah ini baik ataupun buruk. Nah, dalam literasi digital sendiri ada beberapa pilar, yaitu yang pertama ada digital skills, di mana di sini suatu kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat digital, aplikasi, dan juga layanan online. Jadi, kita sebagai ASN harus mempunyai kemampuan untuk menggunakan beberapa perangkat digital, aplikasi, maupun layanan online yang yang menguntungkan ataupun yang membantu kita dalam melakukan pekerjaan kita sehari-hari. Dan juga ada digital ethics, di mana di sini menjaga perilaku etis saat menggunakan teknologi, termasuk dalam berinteraksi di sosial media. Jadi, kita harus menjaga perilaku kita, baik perilaku verbal maupun saat kita melakukan komentar di sosial media. Jadi kita harus berpikir dahulu apakah komentar kita baik ataukah buruk, seperti itu. Nah, selanjutnya ada digital safety, di mana di sini suatu kemampuan untuk menjaga keamanan data pribadi kita dan juga privacy, dan juga menghindari adanya ancaman digital, di mana di sini kita tidak diperbolehkan untuk membagikan tentang password kita maupun PIN kita. Dan juga kita harus sama-sama menjaga privasi kita dan juga privasi orang lain. Dan juga ada namanya digital culture, di mana di sini ini merupakan suatu pemahaman mengenai budaya digital dalam kehidupan sehari-hari dan juga mempengaruhi cara berinteraksi kita antar satu sama lainnya. Dan selanjutnya, di sini ada beberapa prinsip etika dalam bermedia digital. Yang pertama, kita harus selalu menjaga kesopanan kita dan juga menghormati orang lain, baik kita kenal maupun tidak, dan juga tidak memandang suku, ras, ataupun agamanya. Dan yang kedua, kita harus berpikir dulu sebelum bertindak. Jadi, apabila kita akan melakukan sesuatu dalam media digital, kita harus berpikir dulu apakah ini baik ataupun buruk, sehingga menghindari adanya penyesalan di masa yang mendatang. Yang ketiga, kita harus saling menghormati privasi orang lain. Jadi, kita tidak boleh terlalu kepo terhadap privasi orang lain, dan juga kita tidak diperbolehkan untuk menyebarkan privasi orang lain. Dan yang keempat yaitu menghindari hoax dan juga informasi palsu. Jadi, apabila kita menerima hoax ataupun informasi palsu, jadi stop di kita saja, jangan disebarluaskan lagi. Yang kelima, menghormati hak cipta. Jadi, apabila kita mengerjakan sesuatu dan menggunakan sumber dari karya orang lain, kita wajib untuk mencantumkan sumber dari mananya. Hal itu juga sebagai upaya kita untuk menghormati karya orang lain.
Oleh karena itu, mari kita selalu menerapkan prinsip etika dalam bermedia digital dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.